nyanyi dengan lembut kita katakan.
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Kelemahan dan kekurangan kita tidak membuat kita hancur, tetapi dia membuat kita jauh lebih luar biasa. Amin. Saya katakan kasih Allah itu sempurna. Ya, kita seringkali berpikir bahwa Allah itu hanya peduli kepada perkara-perkara rohani. Dia tidak hanya memperhatikan keselamatan jiwa kita saja, tetapi dia juga memelihara hidup kita secara jasmani. Dia mengerti kelemahan kita kok. Dia mengerti kesulitan kita kok. Amin. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu secara jasmani tidak menghilangkan tanggung jawab kita saudara. Ya, kita berpikir kalau Tuhan menolong kita, Tuhan menjadi penolong kita, sumber kehidupan kita, lalu kita berpikir kalau begitu enak kita ya nggak usah kerja solo-solo, kita tinggal berdoa, duitnya jatuh ke tepung dari langit. Itu begitu saudara. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah menghilangkan tanggung jawab kita. Saudara, kesehatan itu anugerah, betul? Betul ya? Kesehatan itu anugerah. Tapi untuk memelihara kesehatan, tanggung jawab saudara dan saya. Amin. Dan kita baca sama-sama bahwa Allah itu tidak perlu melupakan kita. Oke, Lukas 4 ayat 25 sampai 26. Apa kata Yesus? Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. 6. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pertanyaannya, kenapa Tuhan yang datang ketika Tuhan Yesus itu didatangi perempuan yang anaknya kerasukan iblis? Dia mengatakan, aku datang untuk domba-dombaku yang hilang. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, kenapa Elia diutus bukan kepada salah seorang dari janda-janda di Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon? Berarti itu adalah di luar Israel, berarti bukan orang Israel. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita, oke, kita kepada kedua menteri, bahwa Allah itu tidak pernah melupakan dan meninggalkan amanatnya. Kisah ini tidak seperti itu. Tetapi pertanyaannya, kita ngomong Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepadanya, betul? Ya, saudara sering mengatakan itu. Tapi pertanyaannya, kenapa mujizat itu tidak terjadi dilakukan di antara janda-janda Israel, tetapi justru di luar umat ini? Pernahkah kita berpikir? Saya melihat mengapa Alkitab menyebutnya bahwa janda-janda di Israel dan seluruh orang Israel sedang sibuk menyembah dewa Baal. Jadi yang membuat Tuhan Yesus ingin katakan, jadi yang membuat Tuhan tidak memutus, Allah tidak memutus Elia ke memberkati, memelihara janda-janda di Israel, bukan karena Tuhan tidak mampu untuk komunikasi, tetapi Tuhan melihat mereka sedang sibuk meninggalkan Allahnya. Amin. Mereka sedang sibuk meninggalkan Allahnya. Oh, kisah ini, kisah janda Sarfat ini, dan Elia mengajarkan bahwa Allah itu memiliki banyak cara untuk memelihara dan menolong kita. Mungkin kita ada di dalam berbagai kesulitan yang seringkali menerap kita, tetapi percaya ada waktunya dan Tuhan punya banyak cara untuk datang ke dalam kehidupan saudara dan menolongnya. Seperti Allah mengutus Elia bertemu dengan janda
tidak pernah terlambat, saudara. Bersamaan dan perbedaan. Jaga Sarfat dan Ratu Yosebet. Kalau kita belajar Jaga Sarfat, kita pasti ada tokoh-tokoh Ratu Yosebet, Ahab, Elia. Tokoh-tokoh ini sangat penting. Kita melihat mereka sama-sama orang Sidon. Ratu Yosebet juga orang Sidon. Mereka sama-sama orang Sidon, tetapi mereka memainkan peran penting. Ini dia peran pentingnya. Jaga Sarfat mau percaya kepada Allah. Nah, ini berbeda. Sedangkan Isabel menjadi pembangkang dan pembujang Allah. Nah, saudara, tanpa disadari memang ada dua pertarungan di dunia ini selalu ada. Ada gelap, ada terang. Sedangkan Isabel, ya, perbedaannya membawa Raja Ahab dan Israel meninggalkan Allah dengan menyembah dewa Baal. Sementara janda yang satu ini justru dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Allah. Betapa pertentangan dia. Dan lihat, makanya Tuhan menghargai begitu hebat. Itu sebab itulah alasan Allah mengutus Elia memberkati Jaga Sarfat ini. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Elia memberkati Jaga Sarfat ini ketika dia mendengar firman Allah. Dan Elia juga dipelihara oleh jaga ini. Elia juga tidak pernah punya makanan. Kalau tidak dipelihara oleh jaga ini, dia juga akan mengalami bencana kelaparan dan akan mati. Tetapi hebatnya, Elia dan jaga ini serta putrinya tidak binasa. Beda dengan Jaga Sarfat dan Nabi Elia yang berpegang teguh percaya kepada Allah. Mereka menikmati pemeliharaan dan berkat Allah walau di tengah-tengah bencana kelaparan. Sekali lagi saya katakan, gampang dibentuk terus. Saya percaya hari ini mungkin kita juga merasa bahwa kita juga akan melewati hari-hari kita. Kita tidak pernah tahu ke depan. Tidak ada seorang pun yang pernah tahu ke depan apakah kita mungkin enak atau mungkin turun. Tetapi sama ketika kita berkata Tuhan yang percaya, Tuhan akan sanggup memelihara kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Saya akan baca ayat. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan roti ini. Haleluya. Sekarang cawan di tangan kanan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil buah anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus.
dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya pada hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa. Semuanya kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra dan Tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan